Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Kompetensi dasarnya terdapat pada KD 3.2, yaitu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa, dan KD 4.2 melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan pengertian jurnal, menjelaskan fungsi jurnal umum, menjelaskan tujuan pembuatan jurnal umum, menjelaskan prinsip dasar dalam pembuatan jurnal umum, menganalisis bentuk-bentuk buku jurnal dan fungsi kolom dalam jurnal umum, membuat lembar kerja jurnal umum untuk perusahaan jasa, melakukan pencatatan transaksi pada jurnal umum. Tujuan pembelajarannya melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jurnal umum, menjelaskan fungsi-fungsi jurnal umum, menjelaskan tujuan pembuatan jurnal umum, menjelaskan prinsip dasar dalam pembuatan jurnal umum, membuat kolom-kolom dalam jurnal umum, menjelaskan fungsi kolom-kolom dalam jurnal umum. Kita masuk ke materi yang pertama, jurnal umum. Jurnal berasal dari kata journal, yaitu bahasa Prancis yang artinya buku harian. Jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Fungsi jurnal umum. Yang pertama, fungsi historis. Fungsi historis yaitu pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi historis berarti pencatatan jurnal umum dilakukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, sehingga jurnal ini menggambarkan kegiatan yang terjadi di perusahaan dengan cara berurutan dan terus-menerus. Jurnal umum dapat dikatakan sebagai fungsi historis karena dilakukan dengan sistematis dan kronologis. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, setiap terjadi perubahan kekayaan, modal, biaya, maupun pendapatan harus dicatat dalam jurnal umum. Tujuannya agar laporan keuangan perusahaan dapat tercatat dengan lengkap sesuai dengan semua transaksi yang terjadi. Selanjutnya, fungsi analisis, yaitu pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis yang dilakukan meliputi penggolongan nama akun, pencatatan akun di sisi debit maupun di sisi kredit, beserta jumlah nominalnya. Selanjutnya, fungsi instruksi, yaitu catatan dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pada pencatatan ini, jurnal umum tidak hanya sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi dapat bersifat instruksi. Jadi, jurnal umum dapat memberikan perintah atau petunjuk dalam proses selanjutnya, yaitu proses posting ke buku besar. Yang terakhir, fungsi informatif. Maksudnya, catatan dalam jurnal umum memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan.
Nah, itulah fungsi dari jurnal umum. Nah, selanjutnya tujuan pembuatan jurnal umum. Yang pertama, melakukan identifikasi. Selanjutnya, melakukan penilaian. Melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Selanjutnya, prinsip dasar dalam pembuatan jurnal umum. Pertama, melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Misalnya seperti nota, memo, kwitansi, faktur, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan akan apa yang terpengaruh dalam transaksi, lalu menggolongkannya dalam jenis modal, harta, atau utang. Selanjutnya, melakukan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi bersangkutan. Selanjutnya, menetapkan apakah Anda harus melakukan pendebitan atau pengkreditan akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Nah, selanjutnya, bentuk kolom jurnal umum. Nah, ini adalah bentuk kolom jurnal umum, terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Kolom tanggal di sini gunanya untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Tanggal terjadinya transaksi secara kronologis ya, jadi berurutan. Mulai terjadinya transaksi, ini harus berurut kita catatnya. Misalnya tanggal 1, terus kemudian tanggal 2, 3, dan seterusnya. Tanggalnya harus berurut, tidak boleh ngacak ya, jadi harus sesuai dengan kejadiannya kronologisnya. Kemudian kolom keterangan, ini untuk mencatat akun apa yang berpengaruh, untuk mencatat akun yang didebit dan yang dikredit. Nah, cara penulisannya, akun yang didebit itu ditulisnya di pojok ya, di pojok. Kemudian untuk akun yang dikredit ini menulisnya agak menjorok ke dalam, jadi tidak lurus ya, tidak lurus dengan yang didebit, jadi agak dibedakan cara penulisannya. Untuk akun yang dikredit nanti penulisannya agak menjorok ke dalam. Selanjutnya ini kolom referensi. Ini kolom referensi ini kita akan isi setelah jurnal umum ini kita posting ke buku besar dengan cara menceklis ya. Boleh cara ngisinya menceklis atau kita tandain dengan kode akun. Ya, jadi nanti ini jadi sementara kosong dulu. Tapi ini akan nanti kita isi kalau sudah kita posting ke buku besar atau ke tahap selanjutnya baru kita checklist. Kemudian di sini kolom debit ini untuk menulis nominal akun yang ada di kolom debit. Kemudian di kolom kredit untuk menulis nominal akun yang ada di kredit. Nah, ini fungsi kolom-kolom dalam jurnal umum yang sudah tadi saya jelaskan. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Tahun dicantumkan paling atas, kemudian diikuti bulan, tanggal dicantumkan pada kolom sebelahnya. Kolom keterangan untuk mencatat rekening-rekening yang akan kita debit dan rekening-rekening yang akan kita kredit, serta keterangan seperlunya dari transaksi tersebut.
Untuk rekening yang kita kredit, penulisannya akan menjorok ke dalam. Kolom ref atau referensi untuk mencatat nomor kode rekening yang bersangkutan jika sudah diposting ke buku besar. Kolom debit untuk mencatat jumlah uang dari rekening yang kita debit. Kolom kredit untuk mencatat jumlah uang yang dikredit. Pencatatan transaksi pada jurnal umum. Nomor 1, investasi pemilih. Misalnya, tanggal 1 Mei 2018, pemilik Tuan Andre menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta dan peralatan 15 juta. Dari transaksi tersebut, berarti yang berpengaruh, ini kan karena Tuan Andre menginvestasikan uang tunai, maka kas perusahaan bertambah 20 juta, kemudian peralatannya juga bertambah 20 juta, sama satu lagi yang berpengaruh berarti modal. Sehingga kita bisa menjurnalnya, boleh satu-satu seperti ini ya. Ini dulu kita jurnal yang kasnya dulu, baru yang peralatannya bisa, boleh. Jadinya kas bertambah di debit 20 juta ini ya, dan modal bertambah di kredit. Jadi modal di kredit 20 juta. Perhatikan cara penulisannya antara akun yang didebet dan yang dikredit. Ini berbeda ya. Untuk akun yang didebet di pojok, untuk akun yang dikredit agak menjorok ke dalam. Kemudian jangan lupa kita tulis terlebih dahulu tanggalnya ya, 1 Mei 2018. Nah, kemudian kita jurnal lagi untuk yang peralatannya. Berarti peralatan bertambah 15 juta, peralatan bertambah di debit ya, peralatan bertambah di debit, dan kemudian modal juga bertambah di kredit. Nah, perhatikan cara penulisannya untuk akun yang di debit dan yang di kredit. Untuk akun yang di kredit agak menjorok ke dalam gitu ya. Atau bisa juga caranya kita tulis langsung digabung. Nah, jadi di sini kasnya bertambah di debit 20 juta, kemudian kita debit lagi peralatan bertambah di debit 15 juta, tulis lagi di bawahnya peralatan, di debit 15 juta. Nah, sehingga modal bertambah di kredit, sehingga modalnya berarti jumlahnya 20 juta tambah 15 juta jadi 35 juta. Nah, jadi boleh cara nulisnya digabung seperti ini, atau yang tadi dipisah. Ya, jadi cara penulisannya boleh dipisah, boleh langsung digabung. Paham ya? Untuk selanjutnya yaitu pembelian aktiva. Contohnya, tanggal 5 Mei 2018 telah dibeli perlengkapan Rp4.500.000, dibayar tunai 2 juta, sisanya dibayarkan secara kredit. Nah, ini ada yang dibayar tunai, ada yang dibayar kredit. Yang dibayar tunai 2 juta, berarti yang dibayar kredit berarti 4.500.000 ya, karena perlengkapannya 4.500.000, ini kan berarti 4.500.000 dikurang 2 juta, berarti yang dibayar kredit 2.500.000. Nah, sekarang kita analisis. Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah di sisi debit. Nah, jadi perlengkapan di sisi debit 4.500.000 nilainya ya, kita tulis di kolom debit. Kemudian dibayar tunai berarti kasnya berarti kalau dibayar berarti kasnya berkurang, kas berkurang di sisi kredit nih ya, kas berkurang di sisi kredit. Ingat cara penulisannya, untuk akun yang di sisi kredit berarti menjorok ke dalam ya, sehingga ini nulisnya kas agak menjorok ke dalam ya, tidak rata dengan perlengkapan. Kasnya berkurang
di kredit. Nah, ini angkanya kita tulis di kolom kredit 2 juta. Sisanya dibayar secara kredit. Nah, berarti ini punya hutang ya, berarti kita punya utang. Utang kita bertambah. Nih, kita punya utang kita bertambah. Berapa utangnya? Utangnya 2.500.000. Utang bertambah berarti di kredit. Utang bertambah di kredit. Berarti cara penulisannya menjorok ke dalam. Kemudian angkanya kita tulis di kolom kredit 2.500.000. Sebelumnya jangan lupa dulu tulis tanggalnya ya, tanggal 5 Mei 2018. Ya, mudah ya. Untuk contoh selanjutnya, penerimaan pendapatan. Misalnya di sini tanggal 6 Mei 2018 diselesaikan jasa konsultan 8 juta, diterima tunai 3 juta, sisanya kredit. Nah, ini sudah menyelesaikan jasa konsultan 8 juta. Berarti ini namanya pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah, pendapatan bertambah di kredit, sehingga pendapatan jasanya bertambah di kredit 8 juta. Ini sudah ada yang diterima tunai 3 juta, diterima tunai, berarti kas, nerima kas bertambah di debit ya. Ini jadi kas bertambah di debit 3 juta, sisanya kredit, artinya sisanya belum diterima, belum dibayar, belum diterima pembayarannya, berarti itu namanya piutang dagang. Berarti berapa piutang dagangnya? Berarti 8 juta dikurang 3 juta, 5 juta. Jadi piutang dagang bertambah. Piutang dagangnya bertambah ya, karena belum diterima, timbul piutang dagang, bertambah di debit 5 juta. Jadi jurnalnya seperti ini. Kas, jangan lupa sebelumnya tulis tanggalnya ya, 6 Mei 2018. Jadi jurnalnya kas di debit 3 juta, piutang dagang di debit 5 juta, yang di kreditnya pendapatan jasa 8 juta. Nah, ini misalnya apabila pembayaran jasanya 8 juta semua diterima tunai. Kalau tadi kan ada yang diterima tunai sebagian, ada yang belum diterima ya. Nah, ini apabila semuanya diterima 8 juta, maka berarti kita terima kas bertambah. Jadi sehingga kas bertambah di debit 8 juta, pendapatan jasanya bertambah di kredit 8 juta. Ya. Seperti itu. Nah, jika pembayaran jasanya 8 juta dilakukan secara kredit, artinya belum diterima pembayaran jasanya, maka timbul piutang usaha. Jadi piutang usaha bertambah 8 juta ya, ini harus 8 juta. Piutang usaha bertambah 8 juta, bertambah di sebelah debit 8 juta. Pendapatan jasanya bertambah di kredit 8 juta. Ini 8 juta ya, harusnya ini salah penulisan, maaf. Selanjutnya, pembayaran utang dagang. Contohnya, tanggal 8 Mei 2018 dibayar sebagian utang kepada kreditur sebesar 2 juta. Nah, ini dibayar utang kepada kreditur. Jadi ini bayar utang ya. Kalau misalnya bayar utang berarti yang berpengaruh utangnya sudah dibayar kan? Berarti utang sudah dibayar, utangnya berkurang. Utang berkurang di sisi debit, sehingga jurnalnya di sini utang usaha di sisi debit 2 juta. Nah, kalau bayar utang bayarnya kan pakai uang ya. 2 juta pakai uang berarti kas.
yang berpengaruh. Kasnya berkurang. Kas berkurang di sisi kredit ya, sehingga di sini kasnya di sisi kredit 2 juta. Nah, jangan lupa ya cara penulisannya. Untuk akun yang dikredit agak menjorok ke dalam. Kemudian tanggalnya juga jangan lupa ditulis. Selanjutnya yang kelima, penerimaan dari tagihan. Misalnya di sini tanggal 10 Mei 2018 diterima sebagian pembayaran piutang dari debitur sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini nerima pembayaran piutang ya, atau pelunasan piutang. Ini diterima pembayaran piutang, artinya menerima uang. Berarti kalau menerima uang berarti kas yang berpengaruh ya. Kasnya bertambah sama piutangnya kan sudah ini berarti piutangnya sudah dilunasin, berarti piutangnya berkurang. Sehingga di sini jurnalnya kas bertambah di sisi debit 4 juta. Ya, ini piutangnya sudah dilunasi. Makanya sini piutang berkurang karena sudah dilunasi piutangnya. Piutang berkurang di kredit 4 juta. Jadi jurnalnya kas pada piutang usaha 4 juta. Tanggalnya jangan lupa ditulis sama bulan sama tahun. Untuk selanjutnya yaitu pembayaran beban-beban. Tanggal 12 Mei 2018 dibayar beban gaji pegawai sebesar Rp2.750.000. Nah, ini kalau pembayaran beban-beban, tentunya bebannya bertambah di debit. Ya, jadi yang berpengaruh ini beban bertambah di debit sama dibayarkan berarti pakai kas ya, pakai uang atau kas. Dibayar berarti kalau dibayar uang kita berkurang atau kas berkurang. Jadi kas berkurang di kredit. Ya, jadi ini yang berpengaruh beban bertambah di debit, beban gaji ya, karena sini gaji pegawai. Jadi beban gaji bertambah di debit Rp2.750.000 dan kas berkurang di kredit Rp2.750.000. Kemudian di sini tanggalnya 12 Mei ya, jangan lupa ditulis tanggalnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada beban yang lain, kayak misalnya bebannya banyak ya, ini kan sini contohnya satu beban gaji. Nah, nanti ada beban air, listrik, dan telepon, beban sewa, beban iklan ya, dan masih banyak lagi. Cara menjurnalnya sama seperti ini. Jadi beban bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Selanjutnya ini masih pembayaran beban-beban. Tanggal 13 Mei 2018 dibayar beban air, listrik, dan telepon sebesar 1 juta. Nah, sama berarti seperti yang beban gaji, beban bertambah di debit. Karena ini dibayar berarti kasnya yang berpengaruh ya, kas berkurang berarti kas berkurang di kredit. Sehingga kita jurnalnya jangan lupa tulis tanggalnya dulu. Sehingga kita menjurnal beban listrik, air, dan telepon bertambah jadi di debit ya, di debit 1 juta. Kemudian ini kan bayar, kalau bayar berarti mengeluarkan uang, sehingga kasnya berkurang, kas berkurang di kredit. Di sini kita tulis angkanya di kolom kredit.
Untuk pembayaran beban selanjutnya, misalnya di sini tanggal 14 Mei 2018 dibayar beban sewa sebesar 3 juta. Ya, berarti ini beban sewa bertambah, beban bertambah di debit, dibayar berarti kas yang berpengaruh, kas berkurang di kredit. Sehingga kita cara menulis jurnalnya, ini tanggalnya dulu kita tulis. Beban sewa di debit sebesar 3 juta. Kemudian kas berkurang jadi kas di kredit 3 juta. Ya, ini cara penulisannya. Jangan lupa untuk yang di kredit agak menjorok ke dalam. Kemudian selanjutnya masih pembayaran beban-beban. Ini tanggal 14 Mei 2018 dibayar beban penyusutan peralatan sebesar 200.000. Nah, ini beban penyusutan peralatan ini termasuk beban ya, berarti jika ini bertambah berarti di debit, beban bertambah di debit. Sehingga kita jurnalnya tulis dulu tanggalnya, tanggal 14, kemudian yang di debit beban penyusutan peralatan, kita nominalnya kita tulis di kolom debit 200.000. Terus satunya lagi yang berpengaruh kas ya, karena dibayar berarti kasnya berkurang, kas berkurang di kredit. Kita tulis angkanya di kolom kredit 200.000. Nah, untuk beban yang selanjutnya, misalnya di sini tanggal 14 Mei 2018 dibayar beban lain-lain sebesar 100.000. Nah, ini beban lain-lain ini termasuk beban ya, berarti bertambah di debit. Dibayar kan mengeluarkan uang, sehingga yang berpengaruh kas berkurang di kredit. Sehingga cara menjurnalnya, tanggalnya kita tulis dulu tanggal 14, beban lain-lain di debit, angkanya kita tulis di kolom debit 100.000. Kemudian kas berkurang di kredit, angkanya kita tulis di kolom kredit 100.000. Nah, selanjutnya pengambilan privat atau pribadi. Contohnya tanggal 14 Mei 2018 pemilik Tuan Andre mengambil kas guna keperluan pribadi sebesar 1 juta. Nah, ini kalau pemilik, namanya pemilik ya, jadi dia mau mengambil kasnya ya, namanya juga pemilik ya, nggak apa-apa, itu namanya privat. Untuk keperluan pribadi namanya privat ya. Berarti ini kalau privat bertambah di debit ya, berarti ini privatnya bertambah di debit. Nah, ini kan mengambil kas, berarti kasnya berkurang, kas berkurang di kredit. Sehingga jurnalnya privat Andre bertambah di debit 1 juta, kasnya berkurang, jadi kas di kredit 1 juta. Ya, perhatikan cara penulisannya untuk akun yang dikredit agak menjorok ke dalam ya. Kemudian jangan lupa ditulis tanggalnya. Jadi nanti untuk ini nanti dijadikan satu ya, berarti cara penulisannya harus berurutan mulai dari tanggal yang paling awal tadi. Ya, ini tanggalnya ini ya sesuai sama transaksinya tanggal 14, berarti sini tanggal 14. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan tentang jurnal umum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.